Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami'il awliya wal ulama was salihin, khususan masyayikhina fid din, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa ila Sayyidina Imam Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad amadana Allahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat yang sangat besar, nikmat iman, Islam, juga sehat. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan nikmatnya, rahmatnya, memberi kita kekuatan, selalu memberi kita ma'unah serta hidayah agar kita tambah hari tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa kita semuanya, dosa orang tua kita, juga karib kerabat serta guru-guru kita semua. Pembahasan kita bersalatul muawanah sampai di pasal tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa hal tersebut sangat penting? Karena kalau nggak ada orang tua kita, berarti kita tidak ada. Adanya kita di dunia ini disebabkan adanya orang tua kita. Nah, makanya kalau mereka tak ada, kita tidak ada. Kita kemarin sampai di pembahasan terakhir, yaitu tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala yujadu rihul jannati min masirati alfi amin wa la yajidu akun wala qati'ur rahim wala syekhu zanin wala musabbidu izari khuyala'a innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya baunya surga itu dicium dari jarak 1000 tahun perjalanan. 1000 tahun perjalanan itu sudah tercium baunya surga. Begitu kuatnya baunya, wanginya. Tetapi walaupun begitu kuatnya bau surga tersebut, ada beberapa kelompok orang yang tidak akan mencium baunya, apalagi masuk. Cium baunya aja tidak, apalagi tidak masuk ke surga. Intinya apa? Orang-orang ini tidak akan masuk surga, bahkan baunya pun dia tidak akan cium. Siapa? Pertama, akun. Itu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemarin yang terakhir kita sudah bahas, durhaka itu nggak harus mukulin, bentak-bentak,
Wa minal uquq an tu'ziyahuma biqati ma tastatu isalahu minal ma'ruf ilaihima. Termasuk durhaka kepada orang tua, yaitu engkau menyakitinya dengan engkau tidak memberikan sesuatu kebaikan kepadanya, padahal engkau tuh bisa, tapi engkau tidak melakukan kebaikan. Jadi yang namanya durhaka itu bukan hanya menyakiti, tidak memberikan kebaikan kepada orang tua, padahal dia bisa, itu termasuk durhaka. Ya. Jadi durhaka itu sisinya sisi menyakiti atau tidak memberikan kebaikan kepada orang tua. Bisa ngasih duit, tak mau ngasih. Nah, itu namanya menyakiti juga, menyakiti dengan tidak mau mengasih. Ada menyakiti dengan marah-marah, mukul-mukul, bentak-bentak. Ini tidak marah, tidak bentak-bentak, tidak mukul. Cuma dia tidak ngasih, padahal dia bisa ngasih. Sehingga orang tua tersakiti. Seorang pertama yang tidak akan mencium bau surga yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, wala qati'ur rahim. Juga orang yang memutuskan silaturahim, hubungan persaudaraan. Seorang keponakan dengan pamannya, makciknya, terutama seorang anak kepada orang tuanya, otomatis dalam putus silaturahim, durhaka lagi, kena dua-duanya. Dengan orang tua yang minggat dari orang tuanya, sudah tidak birrul walidain, dia durhaka, dia memutus lagi hubungan silaturahimnya. Hubungan silaturahim yang terkuat ya anak kepada orang tua, kena dua ini. Anak minggat dari orang tuanya, nggak peduli entah apa nasib orang tuanya, tak tahu lah. Nah, tidak hanya itu, semua kerabat yang punya hubungan darah dengan kita itu namanya rahim. Ya, adiknya mama, abangnya mama, keponakan, itu namanya silaturahim. Nah, itu kerabat yang kita harus selalu hubung, kita sambung. Ada seorang, dia hidup nih dengan pamannya musuh habis-habisan, tak kenal pokoknya, sama sekali tak sambung. Itu tak betul. Siapa paman tuh? Paman tuh kan adiknya bapak. Dulu waktu bapak kecil, paman masih kecil, si bapak ada masalah, yang bantu siapa? Adiknya. Ataupun bapak ada masalah, tak sakit tak apa, yang bantu abangnya, yaitu Pak D-nya atau Pak Lu. Itu yang bantu. Ini anaknya malah membutuhkan silaturahim dengan orang-orang dekat orang tuanya. Adiknya mama, kakaknya mama, atau abangnya mama, itu termasuk kerabat yang harus selalu disambung. Karena kita tidak tahu waktu dulu mereka sama-sama kecil, atau mereka sudah sama-sama dewasa tetapi belum menikah, kita belum ada. Ini dia baik nih, saling membantu, mereka saling tolong menolong. Ternyata kita, naudzubillah, jangan kita lah, orang yang menjadi anaknya di antara dua orang ini malah tidak membaiki hubungannya dengan orang yang dulu baik dengan orang tuanya. Jadi termasuk di antara berbakti kedua orang tua setelah meninggal dunia, ada seorang anak yang mau berbakti kepada orang tuanya setelah meninggal dunia. Di antaranya apa? Yaitu dia menyambung silaturahim keluarga ayah atau ibunya. Ibunya atau ayahnya meninggal, dia tetap nyambung ke keluarga ayah, adiknya ayah, abangnya ayah, keponakannya ayah. Itu tetap sambung. Itu termasuk birrul walidain. Seperti itu. Karena mereka itu dulu itulah orang-orang yang selalu membantu ayah kita. Mereka itulah yang selalu membantu ibu kita, ya, ketika kita belum ada. Jadi jangan memutuskan silaturahim. Tidak boleh begitu. Itu remeh sekarang, kayak hal yang biasa. Seorang itu bermusuhan dengan saudaranya sendiri, tapi baik dengan orang lain. Itu biasa. Dengan orang lain, bareng terus kemana-mana.
Dengan keponakan dia tak kenal, malas nak ngurus, biarkan kan. Nah, itu hal yang salah. Mestinya kita ini kalau kita nak baik, nak akrab dengan saudara sendiri, dulukan. Dengan keponakan sendiri, dengan apa, semua dulukan ini. Jangan justru baiknya dengan orang lain luar biasa, terkenal baik di keluarga orang tapi buruk di keluarganya sendiri. Itu tidak bagus. Ada hal-hal yang orang yang model-model seperti itu, dia kalau bantu orang luar biasa ya, tapi kena masih saudara-saudara dia, keluarga orang dekat dia, bahkan kakak beradik dia tak terlalu peduli. Nah, ada orang seperti itu. Itu terbalik namanya, terbalik. Jadi dia itu hanya baik di mata orang lain, tapi di mata keluarganya sendiri itu orang tak peduli, sama saudara sendiri, sama abang adik sendiri tak peduli. Ketika orang lain butuh bantuan cepat luar biasa, keluarganya sendiri, abang adiknya butuh bantuan, dia slow respon, bahkan tidak respon. Nggak bagus. Itu suatu yang salah. Jadi kita harus pertama baik dengan orang yang terbaik dengan kita dulu, orang tua kita, anak kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita, kerabat-kerabat kita, itu dulu kan. Baru merambah ke orang yang lain. Itu namanya rahim. Jadi silaturahim itu aslinya menyambung hubungan kerabat, bukan hanya kumpul sana, kumpul sini, kumpul sana, teman kerja, teman main, teman mancing, kumpul, ayo makan-makan, ayo buka bersama, ayo ini, ayo apa. Itu boleh, itu betul. Tapi itu silaturahim makna yang diluaskan, bukan makna aslinya. Jangan suka kumpul-kumpul dengan orang lain semangat, kumpul dengan keluarga sendiri tak nak. Yang justru makna silaturahim yang asli dia tak nak malah. Bikinlah kumpul keluarga. Tapi ya memang keluarga kerabat saudara, ada hubungan darah. Untuk begitu. Jadi silaturahim itu ada makna khusus yang asli, ada makna yang umum. Makna umum siapa aja kita, jamaah satu masjid, satu kampung, ayo kita kumpul bikin acara ini. Itu juga silaturahim. Tapi makna yang umum. Yang khusus jangan malah ditinggalkan. Kemudian wala saykhun zanin, tidak akan mencium bau surga. Syekh itu orang tua, zanin yang berzina. Maksudnya apa? Orang yang sudah punya suami atau punya istri tetapi masih zina dengan orang lain. Sudah ada yang halal malah ngambil yang haram. Selingkuhlah zaman sekarang ini. Entah selingkuh, entah jajan, tak tahulah. Pokoknya bukan bininya sendiri, bukan suaminya sendiri. Itu tidak akan mencium bau surga. Bukan hal yang remeh macam gitu. Zaman sekarang ini selingkuh biasa. Dianggap hal biasa, jajan-jajan biasa. Bau surga tak nyium, kata Rasulullah. Orang seperti ini jangan sembarangan aja. Jadi kalau memang betul-betul membutuhkan, ya jangan pakai jalan yang haram. Allah masih ngasih jalan-jalan yang halal, pakai yang halal. Ini tidak tahan dia menempuh jalan yang haram, ya, pada resikonya sangat luar biasa. Bau surga tak nyium, Masya Allah. Ya kalau tak tahan, masih ada jalan yang halal. Satu jalan tak cukup, bikin 2 jalan, 3 jalan, boleh masih. Jangan yang haram-haram. Na'udzubillah, subhanallah. Kemudian wala musab yujaduru, wala musabbilu izarih khuyala, dan tidak akan mencium bau surga orang yang menyeret bajunya karena kesombongan. Musabbil, isbal itu memanjakan baju ini sampai di bawah mata kaki, sampai di tanah. Itu namanya isbal. Orangnya namanya
musabbil. Orang yang memanjangkan sarungnya atau bajunya sampai di tanah ini sampai terseret-seret, tapi sifatnya khuyala. Khuyala itu apa? Khuyala itu sombong. Karena kesombongan itu menjadi satu syarat atau sifat yang menyebabkan dia tidak mencium baunya surga. Maksudnya sombong, memang pakai baju sengaja untuk gaya dia, fashion, style yang sekarang. Entahlah sekarang ini ada fashion apa, entah tuh, tak paham juga apa namanya, dekat jalan-jalan tu tak tahulah. Fashion juga, tapi kalau fashion untuk kesombongan, no, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Untuk manusia, untuk kesombongan tidak boleh. Itu bau surga katanya. Menunjukkan kesombongan, baju panjang diseret-seret. Cuma ada sekelompok orang orang Salafi Wahabi, mereka pakai pukul rata. Jadi matahtal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Matahtal apa yang berada di bawah mata kaki itu di neraka. Hadis Rasulullah SAW. Sementara di dalam hadis yang lain disebutkan man jarra thawbahu khuyala. Di dalam hadis yang lain, barang siapa yang menyeret bajunya karena sombong, ma'asfala minal ka'bain finnar. Rasulullah SAW bersabda, apa yang di bawah mata kaki itu neraka, di neraka. Hadis satunya man jarra thawbahu khuyala. Barang siapa yang menyeret bajunya karena kesombongan. Para ulama, jumhur ulama memadukan hadis ini, kemudian baru disimpulkan. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, siapa yang menyeret bajunya sampai menyeret di bawah mata kaki, khuyala, tapi karena kesombongan, itu yang tidak boleh, itu yang haram. Tapi kalau orang Salafi Wahabi ini, mereka tak mau tahu, pokoknya di bawah mata kaki neraka. Mau sombong tak sombong, tak mau tahu neraka. Itu salah, pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Karena hadis Rasulullah ini ada, tidak cuma satu. Ini saling mengkomplitkan. Saling mengkomplitkan. Yang satu cuma bilang apa ma'asfala minal ka'bain finnar, apa yang di bawah mata kaki di neraka. Ini maksudnya apa nih di bawah mata kaki? Apa di bawah gini saja? Kok terus neraka? Sementara ada hadis yang lain, manjara thawbahu khuyala. Jadi barang siapa yang menyeret, memanjangkan bajunya khuyala karena sombong. Jadi untuk fashion gaya sombong itu baru dosa, neraka. Ya, kalau sekedar di bawah mata kaki tidak termasuk. Kalau itu tidak ada kesombongan. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar hadis ini, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kain sarungku ini selalu turun ke bawah. Kemudian aku naikkan lagi, turun ke bawah lagi. Kata Sayyidina, waduh, bahaya ini, masuk neraka ini kalau kayak gini modelnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, finnar. Apa kata Rasulullah? Engkau tidak termasuk dari mereka ya Abu Bakar Siddiq. Engkau tak termasuk dari mereka orang yang memanjangkan, menyeret bajunya karena sombong. Sayyidina Abu Bakar tuh orangnya kurus, dia kalau pakai sarung suka melorot turun di bawah mata kaki, karena sampai bawah gitu, naikkan lagi, turun lagi, naikkan lagi. Kalau pukul rata, berarti orang tersebut memasukkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke dalam golongan ahli neraka jahanam. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngaku sendiri, saya sarungnya ini suka turun ya Rasulullah. Kata Rasulullah, engkau tidak termasuk golongan itu ya Abu Bakar Siddiq. Karena apa? Sayyidina Abu Bakar betul sarungnya turun, tapi bukan karena sombong, ya, bukan karena sombong, cuma memang karena melorot gitu saja.
Nah, jadi kesombongan ini yang menjadi titik poin neraka jahanamnya ini di sini. Jadi kalau kita lihat berangkat dari keekstriman mendapat yang pokoknya di bawah mata kaki hukumnya haram. Ya, pokoknya di bawah mata kaki hukumnya haram. Nah, ini jadi masalah di masyarakat, ya kan? Nah, jadi masalah di masyarakat sampai menjadi satu hal. Jadi olok-olokan, ada yang menyebut kaum cingkrang lah, apalah macam-macam. Jadi semuanya jadi bahan olok-olokan. Yang tak cantiknya macam mana? Sebetulnya pakai cingkrang itu tak salah. Tak pakai cingkrang itu tidak salah. Ya, karena berdasarkan satu riwayat hadis Rasulullah itu memang izar sarungnya itu di setengahnya betis begitu. Tapi di dalam hadis itu izar. Izar itu apa? Sarung, bukan celana. Itu. Sarung bukan celana. Nah, kalau nak pas-paskan sarung. Kalau kita pakai sarung, ya rata-rata di atas mata kaki lah. Betul tak tuh? Iya kan? Nah, makanya kalau pakai sarung ya di atas mata kaki. Itu sudah wajar kita tuh pakai sarung di atas mata kaki. Ada yang terlalu ke bawah, orang yang tak pandai pakai sarung. Nah, orang yang tak pandai pakai sarung terlalu ke bawah, apalagi sampai bawah. Itu orang tak pandai, baru-baru belajar lah, gitu kan. Tak pandai atau tak apa, atau memang yang melorot, terus melorot. Macam Sayyidina Abu Bakar pula kata dia, melorot. Jadi kau ini tak pandai pakai sarung. Nah, jadi kain sarung, kalau ketika hadis kita sudah sarung kita memang bukan celana, bukan urusan celana. Nah, kalau kita nak pas-paskan betul, ya Rasulullah itu yang di setengah betis itu sarung, bukan celana, ya sarung bukan celana. Kemudian zaman sekarang dialihkan menjadi celana, akhirnya celananya cingkrang bahasa kasarnya gitu. Dulu Nabi itu sarung, bukan. Kalau saya pakai sarung seginilah, memang segini. Kita kan pakai sarung memang segitu, di atas mata kaki itu bicara segini dari atas mata kaki. Ya sudah lumrahnya begitu. Dan pun yang ke bawah umpamanya ada yang pakai sarung sampai mata kaki atau di bawahnya sedikit. Itu pun nih bukan karena kesombongan, nak sombong apa pakai sarung? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada orang pakai sarung kayak gitu nih, ada kesombongan. Nak sombong apa? Pakai sarung pundah melinting-linting. Nak sombong apa? Orang fashion baru tuh nak kena sombong-sombong. Tapi ya bisa juga lah kalau nak sombong, bisa juga punya pakai sentak sarung yang sangat mahal jutaan di ke bawah. Itu baru. Itu yang seperti itu. Jadi ini perlu didudukkan. Jadi di masyarakat orang awam ini akhirnya mereka ini banyak yang terpengaruh seperti itu. Nah, ini saya sudah jelaskan seperti ini. Yang di setengah betis itu di dalam hadis itu kain sarung izar, bukan sirwal, bukan celana. Kalau tak pas, Nabi itu bukan celana, sarung. Aku yang betul, nih sarung aku segini. Aku yang betul pakai sarung aku setengah betis. Nah, kalau kita pakai sarung ke bawah tersangkut, susah, tak sedap. Atas kan mata kaki tuh. Tidak ada masalah. Lagipun kita kalau ada orang yang kayak begitu, umpamanya kok pakai jubahnya ini agak kebanyakan, bukan sombong, memang belinya kebesaran. Nak tukang jahit sini tak ada yang bisa, jadi mau panjang betul. Entahlah nih beli panjang, udah panjang, lebar lagi. Bukan sombong, bukan dia sombong, dia malu sebetulnya dia nak pakai panjang sangat. Aku sebetulnya malu, tak ada lagi. Kayak gitu. Itu bukan karena sombong juga. Tapi bukan saya bilang lantaklah, jangan gitu juga. Tapi usahakan tetap diperbaiki gitu. Tapi semuanya intinya itu semuanya kembali kepada hati itu, sombong atau tidak. Itu menjadi poin yang menjadi syarat neraka atau tidaknya. Itu dosa atau tidaknya. Jadi gitu. Jadi kadang-kadang orang-orang yang suka kayak gini, mereka yang tidak suka pakai sarung, mohon maaf, ya kan? Mereka yang suka-suka kayak gitu, justru bukan mereka yang suka pakai sarung. Padahal hadisnya Rasulullah itu sarung, tapi dia yang suka, mohon maaf, cingkrang gitu, itu bukan mereka yang suka pakai sarung, justru yang suka pakai celana, ya kan?
Berarti kemana hadisnya, kemana prakteknya, gitu. Maksudnya begitu. Kalau kita nak komplain senang aja. Nah, hadisnya mana? Mana hadisnya? Rasulullah pakai celana di apa sampai di setengah apa nih? Setengah betis. Mana hadisnya? Nggak ada. Yang ada hadisnya pakai sarung. Engkau yang ganti-ganti. Nah, itu contoh. Makanya tak usahlah terlalu ekstrim. Ya, tak usah terlalu ekstrim. Kena sendiri, ya. Silakan. Kadang di luar sana itu ada perbalahan gitu ya, antara adik-beradik orang tua gitu ya. Kebanyakan itu anak-anak ikut campur dalam urusan orang tua berbalah dengan adik-beradik gitu ya. Sehingga anaknya ini pun ikut sama memusuhi, katakan abang orang tua kita gitu, ikut sama memusuhi gitu ya. Abang orang tua, pak D-nya lah. Paman kita lah gitu. Aduh, terus aja. Terus di satu sisi kita pengen menjaga hati kedua orang tua kita. Kalau kita tetap menjaga silaturahim dengan paman kita tuh tadi, otomatis orang tua kita itu agak tambah sakit hati gitu ya. Karena dia sudah berbalah dengan adik-beradik. Kita pun tetap baik sama orang paman kita. Akhirnya orang tua kita tambah sakit hati. Apakah itu termasuk menyakiti hati orang tua gitu? Ya. Sekarang kita masuk, kalau sudah kayak gitu, itu masuknya di bab islah zatil bain. Ketika orang tua dia punya masalah dengan tak adiknya atau abangnya, tugas si anak apa? Islah zatil bain, mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Apa ini? Apalagi ini kakak beradik. Macam mana ini dua orang ini bisa tidak jadi bermusuhan? Bukan kok ngeblok salah. Tidak, maksudnya bukan begitu, tapi macam mana bapak ini dia tidak bermusuh dengan paman ini? Macam mana paman tidak bermusuh dengan bapak? Engkau cari jalan untuk macam mana mereka itu bisa berdamai, bisa bagus. Bukan kau tambah komporin. Salah. Orang bermusuhan kayak gitu itu sudah tidak bagus. Harus didamaikan, diusahakan. Bukan kita sudah ngobrol, tak enak lah aku nanti ke sana nanti bapak. Kalau orang salah tidak perlu dibela. Nah, kalau dibela kita berarti kita tolong-menolong di dalam kemaksiatan, di dalam permusuhan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tengok. Udwan, permusuhan, orang bermusuhan kau ngeblok salah satunya. Biar jadi tambah musuh lah nih. Bukan gitu. Ini didamaikan nih antara keduanya nih. Macam mana kalau yang salah bapak, apalagi bapak yang salah, macam mana bapak ini bisa bagus dengan paman? Pamannya juga macam mana bisa bapak ini bisa luluh hati? Didamaikan. Nah, bukan kita ini justru menjerumuskan orang tua kita di dalam permusuhan. Nah, kalau apalagi dia yang salah, namanya manusia kan kita tak tahu. Dicari akar masalahnya dari mana, entah di mana difasilitasi sebagai bisa ketemu kok penyambung mulut ke sana gini. Ditambah-tambah sedikit apa macam kemarin kan kita ada sudah bab islah zatil bain hanya untuk mendamaikan. Bisa jadi kayak gitu misinformation kayak gitu. Umpamanya bapak punya utang belum bisa bayar, ya tak mau bayar atau apa, ecek pakai duit kau bayarkan, tapi tak usah bilang duit kau bisa gitu. Ini dari bapak contoh. Jadi kita damaikan, jangan kita biarkan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak berhak untuk sombong. Kita tidak berhak untuk sombong. Apapun jabatannya, apapun profesinya, tak berhak untuk sombong. Ini orang-orang ahli dunia ya. Ini akan menganggap satu hal yang biasa sombong itu. Karena jauhnya dia dari Al-Quran, jauhnya dia dari Rasulullah SAW. Sombong biasa, orang ahli dunia itu siap biasa. Karena hartanya, karena bakatnya, sombong itu hal yang biasa. Padahal sombong itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh sombong. Ini tadi menyambung dari orang yang sombong di dalam berpakaian. Makanya dulu zaman tahun 90-an
Kita tengok anak-anak muda zaman dulu, mungkin yang sekarang tua-tua ni lah. Dulu kan waktu 90, 80-an, ya kan? Tahun 60, 70 juga. Itu model-model celana-celana cut bray kata orang dulu ya, cut bray. Tahap. Anak-anak zaman sekarang tak tahu cut bray itu apa benda. Dulu orang tua zaman dulu, bujang-bujang dulu itu, dia sengaja ada memang celana itu memang sengaja dipanjangkannya sampai di tanah, betul apa tidak? Untuk gaya memang diinjak-injak dia. Itu kan gaya, itu bahaya itu. Kuyala model tetapi sombong. Untuk apa? Kadang-kadang sampai berlubang-lubang celana itu memang diinjak dia memang. Sengaja apa benda lah maksudnya. Alhamdulillah sekarang tak ada cut bray lagi, tak ada baik-baik sudah, tak ada lagi. Alhamdulillah syukur. Itu ngabiskan bahan, makainya susah. Sini disempit, sana je lebar. Apa? Ada kambing masuk ke dalam, tak nampak, hilang. Masuk generasi tahun 90-an berubah. Yang maksudnya cukbrai bawahnya besar, sininya kecil, dibalik. Ujung dia kaki kecil ini, kalau sininya besarkan yang dekat dari sini. Betul itu Pak? Betul tak? Kalau nak pakai, kalau tak kasihkan kantong plastik lu masukkan di, baru masukkan baru bisa masuk. Hai model gila lagi, entah apa-apa, entah tak tahu lah. Sekarang yang begitu pun tadi, dia tak tahu menghabiskan banyak plastik dia. Kan? Asyik nak mau nyari plastik kresek mana, masukkan dulu, masukkan baru bisa. Aduh, macam-macam. Sini dia besar, dekat sini dia dibikin lipat-lipat. Saya tak pernah kayak gitu, alhamdulillah. Itu saya melewati itu zaman tu. Tapi saya masih muda, belum tua lagi ni. Kita tua pula, masih muda saja ni. Okey, kita lanjutkan satu hadis lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa qala alaihi salatu wasalam anillahi ta'ala man asbaha mardiyan li walidayhi muskhitan li wa ana anhu radin wa man asbaha muskhitan li walidayhi mardiyan li fa ana anhu sakhit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Jadi kalau firman Allah di dalam hadis itu namanya hadis qudsi. Kalau firman Allah itu yang di dalam Al-Qur'an itu ayat itu ayat. Kalau ada firman Allah tapi maksudnya di hadis itu namanya hadis qudsi. Itu firman Allah juga. Jadi Allah berfirman di dalam hadis qudsi, man asbah mardiyan liwalidayhi. Man asbah mardiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin. Barang siapa yang di pagi hari meridhokan kedua orang tuanya, memurkakan aku, kata Allah, membikin orang tuanya ridho dan membikin aku marah, fa ana anhu radin, maka aku akan ridho kepadanya. Firman Allah gitu. Barang siapa yang di pagi hari dia meridhokan hati kedua orang tuanya, tapi dia memurkakan aku, membikin aku marah, orang yang seperti ini aku ridho dengan dia. Tengok macam mana Allah Subhanahu wa taala ngalah. Pokoknya kalau ada orang dia itu baiklah dengan orang tuanya, walaupun dengan aku ini dia bikin aku marah, aku tetap ridho dengan orang ini. Ukurannya orang tuh tua, harus baik dengan orang tua walaupun sudah tua. Kadang-kadang ini tak, udah kecilnya degil, besarnya kerja jauh dari orang tua, balik ketemu orang tua sudah di ICU. Orang tua di ICU baru balik. Kadang-kadang pun tak jumpa dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tua dah dikuburkan. Itu belum sempat berbakti kepada kedua orang tua. Kata Allah, kalau kita bisa menjadi orang yang meridhokan orang tuanya, maka Allah akan ridho dengan kita. Wa man asbaha muskhitan li walidayhi murdiyan li wa ana anhu sakhit. Barang siapa yang di pagi hari membikin orang tuanya marah, membikin orang tuanya murka, dan dia membikin aku ridho,
maka aku tidak ridho, aku akan murka dengannya. Maksudnya gimana? Ada orang dengan orang tuanya tak baik, dia durhaka dia, tapi sholatnya rajin, ke masjid rajin, puasa sunnah rajin. Itu namanya apa? Durhaka sama orang tua tapi rajin ibadah dia. Kata Allah, orang seperti ini aku murka kepadanya. Gitu. Dia baik dengan Allah tapi tak baik dengan orang tuanya, maka Allah akan murka dengannya. Ini standar ridho Allah itu ada di ridhonya orang tua. Itu pentingnya orang tua seperti itu. Cuma kadang-kadang kita anak-anak zaman sekarang ini pendidikan, ya Allah, sudah pendidikan zaman sekarang ini kadang-kadang cuma batasnya pengajaran saja. Yang penting ujian kau bisa jawab soal, dapat ijazah, sudah selesai lah. Dengan orang tua adabnya tak terjaga dan sebagainya, naudzubillah, ya. Padahal pentingnya luar biasa. Sekarang yang repot lagi, udahlah bikin murka orang tuanya, bikin murka Allah lagi. Dengan orang tuanya durhaka, ibadah pun malas. Macam mana nih? Hancur lebur. Tidak ada bagusnya sama sekali. Yang rajin sholat aja masih dimurkai sama Allah, apalagi ini dah bikin orang tua susah, menderita sama Allah juga tidak taat. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.